lagi masih bersama kami Wilona dan Laila di Sana Women's 10K Podcast episode 4. Guest speaker kita kali ini nih seru nih. Kita kedatangan Dr. Sofia, dokter spesialis olahraga dari Royal Sports Performance Center. Hai Dr. Sofia. Hai Dok, mungkin boleh diperkenalkan siapakah dirimu dan apa sih Royal Sports Performance Center ini? Ya, jadi Royal Sports Performance Center itu sebenarnya klinik olahraga. Kalau saat ini sebenarnya pasien kita kebanyakan cedera olahraga. Padahal sebenarnya peran dokter olahraga itu bukan cuman untuk menterapi cedera olahraga. Sebenarnya lebih penting lagi adalah mencegah supaya cedera olahraga itu nggak terjadi. Dan bagaimana caranya kita bisa meningkatkan performance atau meningkatkan kebugaran seseorang. Nah, harapannya dengan podcast ini kita juga membantu orang lebih aware untuk daripada mengobati lebih baik mencegah. Setuju. Nah, di episode 2 kemarin kan kita sempat ngebahas nih sedikit tentang cross training. Nah, sekarang kita akan membahas tentang strength training. Nah, sebenarnya bedanya di mana sih, Dok, antara cross training sama strength training tadi? Jadi cross training itu sebenarnya adalah latihan lintas bidang. Jadi bukan cuma lari, meskipun tujuannya adalah untuk lari, tapi latihannya itu bukan cuma lari. Contohnya dengan bersepeda atau body conditioning. Nah, salah satunya adalah strength training. Strength training ini merupakan salah satu olahraga atau salah satu latihan yang fokusnya adalah meningkatkan kekuatan otot. Jadi kalau kita bicara soal meningkatkan kebugaran untuk meningkatkan performa lari, nah kalau kita bicara bugar, salah satu aspek dari bugar itu adalah kekuatan otot, bukan cuman kuat lari atau kuat nafasnya ketika lari. Gitu. Jadi pada saat kita mempersiapkan diri untuk lari, memperkuatkan otot-otot yang bisa mensupport performance larinya kita itu juga penting ya. Penting banget. So how important is body conditioning for running? Apa sih gunanya otot-otot ini untuk kuat itu supaya apa sih? Ya, jadi sebenarnya ada dua manfaat yang didapat kalau kita melakukan proper body conditioning atau program untuk kebugaran secara umum lah ya. Yang pertama tentunya adalah meningkatkan performa. Jadi entah itu dengan membuat usaha kita lari jadi lebih efisien gitu ya, sehingga kemudian jadi personal bestnya jadi lebih bagus dan sebagainya. Atau yang kedua adalah untuk mencegah cedera olahraga. Nah, kenapa? Karena kalau otot-otot kita cukup kuat untuk menopang berat badan ketika lari, yang terjadi adalah otot kita nggak kompensasi atau postur lari kita atau running gait kita jadinya lebih baik. Nah, kalau itu terjadi tentunya resiko terjadi cedera jauh lebih rendah. Jadi body conditioning itu bukan cuman untuk supaya larinya saya jadi lebih cepat, bukan ya. Jadi cegah cedera sebelum terjadi. Nah, terus tapi kalau bagian mana aja yang perlu dilatih, kan kita mau lari nih, apakah ya udah lower body aja atau misalnya sebenarnya upper body juga butuh. Nah, butuh strength training tuh menurut dokter gimana? Ya, jadi sebenarnya strength training itu bukan cuman butuh di kaki, tapi juga butuh dari upper body, core sama lower body juga. Oh, core juga Kenapa? Karena ketika kita lari kan sebenarnya kita menyangga berat badan kita. Dan kalau kita nggak mampu untuk menyangga berat badan kita atau otot kita tidak cukup kuat untuk menyangga berat badan, maka disitulah kesempatan untuk terjadinya cedera. Dan biasanya sih yang disepelekan sama orang nih strength training, karena mereka merasa bahwa latihan lari aja cukup karena memang tujuannya untuk lari. Padahal sebenarnya kalau kita bicara soal tingkat kebugaran, kita bicara bukan cuma soal larinya atau bukan cuma soal endurance-nya, tapi juga about strength atau kekuatan otot kita. Tadi kan membahas ternyata strength training yang baik itu kita juga melatih upper body, core, sama lower body. Mungkin bisa dijelaskan nggak masing-masing bagian dari tubuh ini, the importance of those muscles for our running performance tuh apa sih? Memang si otot tangan ini kuat apa
menunjang bagian mana yang dari lari gitu ya. Maksudnya. Iya. Karena larinya nggak pakai tangan gitu ya. Jadi Sebenarnya pakai ya. jadi sebenarnya kalau kita pikir aja nih, kalau kita lari sebenarnya otot mana aja sih yang dipakai? Nah, gitu kan? iya mungkin dari situ dulu. Jadi sebenarnya meskipun kita mikirnya cuman pakai otot kaki gitu, tapi ketika kita lari bahkan sesederhana mengayunkan tangan itu kan sebenarnya pakai otot tangan gitu. Dan bahkan postur kita ketika lari, gimana cara kita apakah kita larinya membungkuk atau postur dadanya normal atau jangan-jangan membusungkan dada, itu juga penting gitu. Karena ketika kita lari, semua otot di tubuh kita sebenarnya bekerja, bukan cuman si kaki doang. Apalagi jangan-jangan kalau kita biasa kerja kantoran nih, duduk, nah kadang-kadang bahu sama leher tegang tuh banget luar biasa. Jadi kalau udah dibawa lari, itu biasanya mereka lari dalam kondisi tense ya. gitu. Nah bayangkan ketika kita lari dengan posisi tense, itu udah ada berapa banyak otot yang sebenarnya teriak minta dirilis dulu sebelum mulai latihan ya. Betul. So that is very good to know. Kalau boleh tahu seberapa sering sih yang dibutuhkan atau how much is enough for strength training ini? Should we do it every single day? Do we focus on different muscle type on 1 week program atau gimana? Ya, jadi sebenarnya strength training ini tetap kembali lagi sifatnya adalah complementary. Jadi memang tidak ditujukan untuk jadi menu utama ketika kita latihan lari. Tapi penting karena kalau tidak terjadilah si sesi strength training ini, konsekuensinya cedera olahraga meningkat, running ekonominya jadi lebih buruk gitu. Jadi berapa sering is enough ya. Jadi kalau kita baru mulai sebenarnya paling tidak dapat sekali seminggu. Satu kali seminggu. The problem is biasanya dalam 1 kali seminggu kita nggak cukup punya waktu untuk whole body training dari upper, core sama lower. Nah jadi kalau dalam kondisi seperti ini tentunya 1 kali seminggu tuh nggak cukup. Tidak cukup. Nah karena kita perlu dapat semuanya tadi itu. Jadi akhirnya jatuhnya bisa 2-3 kali seminggu karena kita mau fokus di upper, mau fokus di core dan mau fokus di lower. Berarti dengan bagian tubuh yang beda-beda tuh di hari yang berbeda. Di hari yang berbeda. Nah, buat beberapa orang yang mungkin udah lebih fasih lah ya sama strength training ini bisa digabung. Jadi misalkan hari ini upper sama core. Terus abis itu pas sesi berikutnya cuman mau leg day aja. Jadi most of the time sebenarnya yang penting kita dapat whole body training minimal sekali seminggu. Minimal dengan berapa menit minimal dong? Nah biasanya sih kalau kita lihat strength training lah ya, ada yang repetition based, ada yang time based. Nah kalau kita baru mulai paling gampang tuh sebenarnya repetition based. Jadi masing-masing olahraga di otot yang dilakukan itu berapa set dan berapa repetisi. Jadi waktunya ya bebas masing-masing jadi semampunya. Waktunya tentunya tergantung kemampuan gitu. Nih aku mau tanya, misalkan kita udah bikin atau kita lagi mau bikin training plan. Misalkan di hari Senin aku mau lari. Apakah 1 hari sebelumnya dianjurkan melakukan lower body training? Apakah kalau aku memang melakukan lower body training, apakah akan overtrain my lower body? Apa baiknya kalau misalkan besok kamu mau lari, mungkin sehari sebelumnya either rest or do different type, misalkan apakah upper atau core, atau itu sebenarnya nggak masalah? Nah, kalau kita bicara training plan sebenarnya kan ini bukan race lah ya. Tapi kalau kita bicara training plan sebenarnya nggak masalah kalau misalkan sehari sebelumnya kita strength training nih, latihan strength. Terus hari berikutnya sesudah latihan strength langsung latihan lari. It's not a problem. Kenapa? Karena ketika kita lari kita pakai kelompok otot atau a group of muscle. Jadi contohnya misalkan kelompok otot paha atau kelompok otot betis gitu. Dan sementara kalau kita strength training, we try as much as we can untuk melatih individual muscle atau paling enggak otot yang berdekatan dengan otot yang kita mau tuju. Jadi contohnya nanti tentunya kita bisa lihat dari video lah ya. Teman-teman jangan lupa lihat video. Jadi misalkan contoh sederhana adalah kalau misalkan kita latihan clamshell. Clamshell itu sebenarnya untuk inner thigh atau paha sisi dalam gitu. Nah, yang jarang sekali sebenarnya diaktifasi ketika kita lari. Tapi kalau itu nggak aktif, yang terjadi adalah sisi lateral atau paha bagian luar dari tubuh kita akhirnya
tight, kenceng Iya, banget. iya. Dan ini akhirnya bisa menyebabkan nanti cedera-cedera macam iliotibial band syndrome dan sebagainya. Oke. So Nah, speaking about injuries, ini Iya, kita nggak mau nah sekali ya terjadi pada saat kita berlari atau bahkan pada saat kita lagi training untuk menuju Women's 10K ini. Apa sih yang paling common running injuries and how do we avoid them? Jadi kalau running injury itu ada berdasarkan lokasi nih ya, berdasarkan lokasi yang paling sering adalah biasanya tuh di betis, jadi shin splint biasanya. Shin splint itu lokasinya di tulang kering atau di dekat tulang kering. Iya, bagian depan berarti. Iya, depan. bagian depan. Jadi betis bagian depan. Dan penyebabnya sebenarnya adalah ketika kita mulai lari, kita meningkatkan kecepatan atau meningkatkan jarak mileage lebih cepat dari yang seharusnya atau too fast too soon atau too long too soon. Jadi otot kakinya belum cukup Belum siap. kuat. Nah, terus udah kita dorong untuk entah itu lebih cepat atau lebih lama lari gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ada di sekitar lutut nih, namanya runner's knee atau patellofemoral pain. Nah, itu lokasinya tuh di sekitar tempurung lutut. Ya, Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang ngerasa bahwa aduh ini rasanya nggak enak nih di sekitar tempurung lutut, entah itu di atasnya atau di bawahnya. Atau pas di tengah tuh mungkin nggak? Atau Soalnya pas di belakangnya, betul sekali. Soalnya aku lututku gitu. Jadi kayak misalnya kalau turun tangga suka berasa yang kayak gitu loh. Iya. Nah, iya. Itu kalau misalkan dialami sama teman-teman yang baru mulai banget lari, itu berarti karena si tendon tempurung lututnya itu nggak cukup kuat atau belum cukup bisa mensupport memang bawa lari. Pada akhirnya juga emang harus ini sih, jadi disarankan untuk menguatkan otot paha Yes, gitu. Jadi kembalinya ke situ memang. Strength Iya, training. iya, iya. Inilah sebenarnya korelasinya gitu. iya, Jadi iya. begitu kita kuatin otot paha, akhirnya beban yang sampai di tempurung lututnya lebih sedikit Iya, atau jadi lebih kecil. yang menopang si ototnya Betul. gitu. Benar, Jadi benar. akhirnya si sendinya itu terbantu. Iya. Nah, kemudian yang ketiga yang juga sering adalah Achilles tendinopati atau kalau misalkan lokasinya tuh di pergelangan Tumit atas kaki ya. di ankle ya, di belakangnya Iya. tuh ada tendon kita yang besar banget, yang kuat banget, itu namanya tendon Achilles. Nah, kalau misalkan kita nggak melakukan latihan kekuatan dengan baik atau buat teman-teman yang punya flat foot, jadi yang telapak kakinya rata. Rata, Nah, biasanya pembebanan di tendon Achillesnya itu jadi lebih berat. Dan dia lebih mudah untuk tight kemudian jadi radang gitu. Nah, ini yang biasanya akhirnya timbulnya, waduh kalau pas lagi lari tuh kerasa banget nyerinya di belakang tumit gitu. Oke. Nah, ini yang namanya Achilles tendinopati. Sama juga sebenarnya obatnya atau cara mencegahnya adalah dengan menguatkan otot-otot. Kalau yang di sini bukan otot paha tapi otot betis. Betis. Oh, Oke. Betul. Nah, yang berikutnya lagi adalah plantar fasciitis. Nah, plantar fasciitis ini juga sama. Orang-orang tuh kalau udah mulai lari, terus udah mulai ningkatin durasi atau mulai ningkatin jarak, kemudian telapak berasa. kakinya Iya. di daerah tumit. Jadi kalau tadi kan di belakang tumit di atas, yang Iya. si Achilles ini. Iya. Kalau si plantar fasciitis ini di telapak kaki di daerah tumit. Oh, pas Oke. gitu. Jadi kalau ditekan dia sakit dan biasanya kerasanya bangun pagi-pagi menjejakkan kaki, nyerinya luar biasa. Itu juga sebenarnya yang terjadi adalah karena ada radang di telapak kakinya akibat pembebanan yang berlebihan atau overuse lah ya gitu. Karena tidak terlalu kuat, udah langsung dipakai lari dan sebagainya. Atau jangan-jangan running gait atau cara kita lari. Makanya sebenarnya mungkin ya pada saat mendarat Pas jatuh ke napaknya ya. Iya, napak, iya, betul. Makanya kan ada yang namanya forefoot, midfoot sama heel. Iya. Kita ketika lari itu napak ke lintasannya itu, yang mana yang kena duluan? Apakah heel apakah strike miring, atau forefoot atau midfoot gitu. Nah, kalau misalkan jatuhnya heel strike, itu orang-orang yang heel strike tuh jauh lebih sering kena plantar fasciitis dibandingkan yang forefoot sama midfoot. Oke. karena seharusnya landingnya yang mana Sebaiknya nih? midfoot. Midfoot, oke. Iya. Nah, kalau orang-orang mulainya sebenarnya sih nggak ada yang salah ya. Kalau kita tahu bahwa kita sebenarnya jatuhnya larinya heel strike gitu. Selama kita melakukan strength training yang cukup, biasanya jarang sekali plantar fasciitisnya kambuh. Apalagi kalau ditambah ternyata kita nggak flat foot. Cuman yang jadi masalah adalah kadang-kadang teman-teman yang heel strike ini juga flat foot, terus kemudian juga nggak strength training. Jadi akhirnya muncullah plantar fasciitisnya karena dia tegang, dia tight dan dia meradang.
Nah, yang berikutnya yang juga sering sama teman-teman runner ini kejadian adalah iliotibial band syndrome atau ITBS. Nah, itu kerasa dari paha luar dan biasanya kerasanya kalau nggak di panggul atau di hip, kerasanya di sisi luar lutut. Itu yang saya rasakan tiba-tiba dari yang mungkin nggak pernah latihan lari, lalu saya mulai latihan lari lebih rutin, lebih intens. Jadi mungkin dia agak kaget juga ya. Walaupun saya pikir kayaknya saya udah melakukan latihan strength training di training saya sehari-hari, itu kenapa masih bisa terjadi ya? Kembali lagi, ototnya mungkin belum cukup kuat atau tidak terbiasa dengan jarak yang tiba-tiba dinaikkan. Jadi it's too fast too soon. Balik lagi, kembali lagi terlalu cepat dinaikkan mileage-nya atau jaraknya. Nah, kenapa sih ITBS ini lokasinya kalau nggak dipanggul di lutut? Karena si iliotibial band itu sebenarnya memanjang dari sisi luar panggul sampai sisi luar lutut. Jadi dia kayak pita dari atas ke bawah gitu. Nah, kalau misalkan dia kena gitu ya, biasanya sakitnya either di atasnya atau di bawahnya. Jadi either di panggulnya atau di lutut sisi luar. Nah, kenapa ini terjadi? Karena sisi paha dalam tidak dilatih dengan baik. Inner thigh. Jadi guilty as makanya terlalu tegak. Jadi kalau itu biasanya kalau dirilis sakit banget itu tuh. Kenapa kalau dirilis sakit banget? Karena dia tight banget karena dia yang narik. Akhirnya biasanya satu lagi, kalau misalkan kita lagi duduk terus kita lihat lutut kita, lihat apakah lutut kita itu tempurung lutut ya, lututnya itu kegeser atau ketarik ke keluar atau ke dalam atau lurus, harusnya lurus ya kan. Tapi kalau ketarik keluar berarti semuanya lihat lutut. Iliotibial bandnya berarti dan cara menyeimbangkannya adalah dengan nguatin paha dalam. Paha dalam paling susah tapi ya Mbak Lela. Bener. Kayaknya mikirnya kalau yang penting glutesnya kuat, yang penting quadsnya kuat. Ternyata paha dalamnya, hamstringnya ternyata emang kalau ngomongin lower body aja ternyata pembagian otot di lower body aja itu banyak sekali yang mungkin kita belum cover semua di training-trainingnya kita ya. Satu lagi yang biasanya kelewat, glutes. Karena latihan pantat, otot pantat itu biasanya nggak dilakukan. Tapi sebenarnya kalau si glutesnya nggak aktif ketika kita lari, itu lebih mudah juga untuk terjadi entah itu iliotibial band atau yang namanya piriformis syndrome. Jadi piriformis syndrome itu otot pantat dalamnya tight banget, nyeri, akhirnya timbul nyeri menjalar dari pantat ke belakang lutut. Yang kita sebut sciatica pain atau nyeri sciatica. Jadi itu kadang-kadang kalau parah bisa sampai ankle bahkan. Dan orang mikirnya kayak saraf kejepit karena rasanya kan benar-benar kayak saraf kejepit, ada nyeri rasa menjalar, gitu nyeri menjalar atau shooting pain gitu. Nah, terus orang biasanya takut, waduh, jangan-jangan tulang belakangku kenapa gitu. Padahal sebenarnya itu sesederhana kuatin otot pantat. Jadi jangan mengeluh kalau dikasih squat yang banyak, pemirsa. Nih, what if kita udah ada nih simptom-simptom ya, kayak tadi aku bilang aku sempet tight sih di bagian pinggulnya, atau mungkin tadi Wilona sempat ngomong iya nih aku lutut tengahnya juga nggak enak. If we are feeling this tightness atau ketidaknyamanan ini, apa yang baiknya kita lakukan sekarang supaya tidak terjadi? Mungkin besides, karena kalau udah nyeri gini, apakah tetap dilanjutkan strength training itu aman atau apa yang harus kita lakukan dulu sebelum kita lanjut melakukan latihan kita? Jadi biasanya kalau ada nyeri itu kan berarti sebenarnya tubuh kita teriak minta tolong gitu ya. So that's a warning sign. Sebenarnya itu alarmnya udah nyala tuh gitu. Nah, jadi ketika itu terjadi jangan langsung ditimpa sama latihan kekuatan, tapi istirahatkan dulu. So rest. Dan harusnya kalau kita total rest dari exercise maupun lari maupun strength training ya. Jadi istirahat dulu, total rest selama 3 hari, 3 sampai 5 hari biasanya. Karena fase akut itu harusnya selesai 3 sampai 5 hari. Apa sih tanda-tanda fase akut? Nyeri. Terus kalau ditekan sakit tajam, nyeri tajam. Terus ada rasa hangat atau kadang-kadang bisa sampai bengkak atau bahkan kulitnya kelihatan kemerahan gitu. So usually it should subside between 3 to 5 days lah. Nah, sesudah 3 sampai 5 hari baru kemudian kita lakukan latihan kekuatan. Nah, ketika 3 sampai 5 hari kita mau nurunin radangnya, yang harus dilakukan bukan kompres hangat atau diurut.
Yang harus dilakukan adalah kompres dingin. Dingin Iya, malah. Nah, karena dia lagi meradang, kita pengen dia cepet sembuh gitu, kita kasih kompres dingin supaya pembuluh darahnya mengecil dan bengkaknya berkurang. Jadi kita kasih kompres es dan jangan cuma ditempel esnya. Kenapa disebutnya kompres es? Karena perlu ada penekanan. Jadi either kita wrap, kita bungkus pakai handuk atau kita bungkus pakai perban elastis, tapi harus ada agak penekanan ditekan. ke lokasi cederanya. Oke. Dan itu bisa dikompres sekitar 15 sampai 20 menit lah gitu. Tapi berarti sebenarnya kan tadi harus dikompres es. Berarti sebenarnya kalau mandi itu juga harusnya air dingin. Sebenarnya kalau mandi nggak terlalu masalah karena nggak kalau terlalu mandi kan Dia lewat aja lewat gitu ya. aja. Oh, oke. Tapi kalau ini kita udah Iya. kompres es pakai Iya. penekanan ditahan 15 sampai 20 menit lagi gitu. Iya. Nah, jadi itu sebenarnya yang cara sederhana yang kita bisa lakukan untuk Oke. mengurangi radangnya selama 3 sampai 5 hari. Iya. Sesudah 3 sampai 5 hari itu nyerinya berkurang, baru kita mulai dengan strength training. Oke. Kalau 3 sampai 5 hari ternyata tidak membaik dengan kompres es, segera temui dokter olahraga atau datang ke klinik olahraga terdekat ya. Karena kalau lebih dari 3 sampai 5 hari dia nggak sembuh, takutnya jadi kondisi yang kronik. Ya, mungkin ini lebih deep lagi, lebih serius lagi ya. Betul. Jadi tetap kita harus segera untuk langsung ditangani. Kalau 3 sampai 5 hari nggak selesai, dan lihat dokter, ketemu dokter atau ketemu sama fisioterapis. Oke. Gitu. Ini yang juga sempat kita bahas ya, mindful or being conscious. Iya. Jadi hal-hal seperti ini pun bukan hanya pada saat melakukan latihannya atau trainingnya, even on our daily, badan kita kan pasti ngasih sinyal-sinyal. Jadi kalau badannya memang bilang give me some rest, itu jangan dipaksa. Please listen, istirahatin. Kadang soalnya nggak olahraga sehari aja tuh ada loh yang gatel ya, yang kayak nggak bisa, saya harus olahraga terus gitu. Kan orang-orang mikirnya no pain no gain Yes. gitu kan. Padahal I do not like that motto. Iya. Yes, you should not feel pain. Yes. Okay. Harusnya nggak pain sama sekali malah. True. Gitu. Wah, topiknya menarik menarik nih. sekali dan sangat bermanfaat. Terima kasih banyak, Terima Dr. kasih Sofia. banyak. Kita nanti akan berbagi beberapa gerakan Ya. strength training ini yang memang bisa membantu menguatkan performa kita pada saat kita berlari. So, thank you so much for today's session. Terima kasih. Kayaknya pengennya lanjut terus gitu ya. Bisa nih, nanti kita bisa lanjut another time. So, everyone, ladies, do listen to our podcast. We share very important information. Yang belum daftar untuk Sana Women's 10K, do so. Go ahead ke www.womens10k.id and register. It's gonna be epic. Yes. So we'll see you guys next episode. Okay, see you. See you guys. Thank you.